Iya, kembali lagi dengan Opung Parabelak di Cantik Canda Politik. Iya, jadi ya sekarang Opung Parabelak ingin menyoroti ya serangan-serangan nih, ya serangan-serangan yang ditujukan kepada Mas Gibran. Kalian tahu ya, kalau dijadikan ini sebuah rekor ya, sebetulnya Mas Gibran ini sudah masuk nominasi ya rekor dengan wakil presiden yang menerima serangan paling banyak. Bayangkan kalian, ya kan? Mulai dari awal pemerintahan diserang PDIP. Bulan April kemarin lagi diserang oleh Forum Purnawirawan. Diserang lagi sama Rosuri CS buku Endgame. Diserang lagi sama kaum kadrun. Beberapa hari yang lalu, ya, baru diserang dia sama Slang. Republik, belum selesai masalah Republik Papa, sekarang beredar video stand up komedi Panji Pragiwaksono menyindir-nyindir Gibran Rakabuming Raka. Dibilang lagi Gibran Rakabuming Raka itu, ya dia itu apa namanya wapres rasa customer service. Dikatakanlah Rakabuming Raka itu adalah wakil presiden yang nggak mau menunggu waktu. Ya, dikatakanlah Gibran Rakabuming Raka itu wakil presiden yang nggak bisa dibersandai. Panji, kalau dibilang ya mulai dari awal sampai sekarang, dari 5 kali serangan, ya 5 serangan dari kalian semuanya itu satu pun gak ada yang mempan. Kalau cuman dari Slang yang personilnya cuma 6 orang, ya kan 5 atau 6 orang, itu gak ada apa-apanya. Forum Purnawirawan 162 orang. Panji Pragiwaksono cuma 1 orang. Itu Forum Purnawirawan ditambah lagi Kadrun, ditambah lagi Rosuryo, itu total semuanya ada 234 orang. Belum ada apa-apanya. Ya, jadi kalau bisa dibilang ya, apa namanya si Mas Gibran ini punya daya tahan yang luar biasa. Ibarat baterai, dia ini bukan baterai ABC, alkalin, energizer. Kalau baterai ABC kau bikin di remote TV, itu bisa kau pakai cuman sekitar 2 minggu atau 3 minggu. Tapi kalau ya udah macet-macet itu kan begitu. Minggu ketiga masuk hari pertama udah keras sekali tuh apa nyari itu remote-nya itu. Tapi kalau alkalin atau energizer masuk biar tahu kan sampai 3 bulan, nggak putus nafasnya. Nah itulah dia kalau Mas Gibran. Jangan kau kira ya Panji Pragiwaksono tahu kalian begitu Panji mengeluarkan sindiran-sindirannya di acara stand up comedy yang disiarkan di Netflix, langsung Mas Gibran pasang ya apa namanya back sound dengan lagunya milik Panji Pragiwaksono. Sudah kuduga itu. Karena kita tahu sendiri, waktu dia salah ucap asam sulfat, ya kan, dia sebut namanya Samsul. Gak apa-apa. Dia tenarkan nama panggilan itu Samsul itu. Begitu dia dibilang siapa namanya si Masinton Pasaribu, dia itu ibaratkan belimbing sayur. Dia langsung bikin gantungan kunci bentuknya belimbing sayur. Apa lagi? Begitu dibilang dia itu apa namanya itu pelangak pelongo, dia pasang foto di kantornya, itu mukanya memang yang muka yang kayak orang pelangak pelongo itu. Itu lagi Gibran. Nggak ada matinya, makanya aku bilang kalau bicara tentang ketahanan mental jangan ditanya. Nggak selamanya orang yang rambutnya putih
lebih dewasa daripada orang yang nggak punya uban. Nggak selama juga ya yang dahinya berkeriput itu lebih berpengalaman daripada yang nggak dahinya berkeriput. Itu jadi jangan kalian katakan ya Gibran itu kaleng-kaleng. Oh enggak. Ya coba bayangkan kalian ya sebentar udah pergi Sumatera Utara, sebentar lagi udah pergi ke Papua, sebentar lagi udah pergi ke NTT, bentar lagi ke Kalimantan, bentar lagi pergi lagi ke Maumere, bentar lagi ke IKN. Coba bayangkan kalian, apalah kira-kira merek vitaminnya ini? Hah? Coba, makin diserang makin banyak kerjanya. Orang biasanya makin dapat serangan lemas kan begitu. Sama seperti salah satu anggota YouTuber Nusantara kan sekarang itu kan ya diancam mendapatkan surat somasi kan begitu ya kan ya untuk perkara itu aja kita agak gimana ya surat somasi ya kan ya kita berpikir agak apa juga ini agak hati-hati juga kan begitu aku mikir kemarin itu sempat mikir begini gawat ini kawan-kawan ini nggak mau lagi nih senggol-senggol SBY atau Partai Demokrat. Pikir gue begitu. Udahlah untuk sebaiknya senyap dulu senyap pikir gue begitu. Nggak taunya makin diancam dikenakan atau dilayangkan surat somasi terhadap ketua kami Mas Agri Fanani. Biar tahu kalian semua itu bikin konten. Rame-rame dikeroyok. Nggak ada cerita gempur gas terus. Karena apa? Ini latihan mental. Apa yang takut ya kan? Apa yang kita kerjakan kalau memang benar jangan pernah takut. Sedangkan Roy Suryo nggak pernah takut masuk ya nggak takut masuk penjara. Masa kita takut? Roy Suryo yang udah melakukan sebuah kejahatan, dia kan sudah melakukan sebuah tindakan fitnah, tindakan pencemaran nama baik, tindak pidana manipulasi dokumen, ya kan? Mereka aja nggak takut penjara. Masa kita melakukan yang benar kita takut? Ya kan? Itu dia makanya. Jadi kalau aku bilang sama kalian, ya teman-temanku yang menonton program cantik ini, program andalan di YouTuber Nusantara ini, ya Mas Agri kan punya kompol komedi politik. Ya aku nggak mau kalah lah punya cantik, canda politik. Jadi ya kita harus punya semangat yang sama. Gitu. Sama seperti semangatnya Roy Suryo, harusnya kita juga punya semangat. Makanya aku bilang Roy Suryo punya ketahanan ya yang hampir sama dengan ketahanannya Mas Gibran dalam menghadapi serangan. Cuman bedanya ini merek vitaminnya beda ini yang dua ini. Aduh. Jadi itu dia. Ya kalau bicara tentang ya Mas Gibran Rakabuming Raka, ya itu nggak ada habisnya. Ya karena apa? Beda cara dia menangani masalah. Ingat, Gibran Rakabuming Raka bukan orang yang tidak mengerti bagaimana caranya marah. Ya, tahu dia, ya, mengerti caranya marah. Hanya saja dia pintar mengelolanya. Orang di dalam menghadapi masalah kan responnya marah kan seperti itu, marah, kesal, sedih, nangis, guling-guling, gantung diri kan begitu. Nah kalau ini pandai ini kawan ini memanage masalah, gitu loh. Ya jadi perhatikan aja ya, PDIP bikin serangan ya nggak mempan. Forum Purnawirawan bikin serangan nggak mempan. Jenderal semua itu yang dihadapi itu. Nggak mempan. Ya kan, apa lagi? Ya, Roy Suryo, ya dokter semuanya itu nggak mempan. Siapa lagi? Apa lagi seleng? Itu band legendaris itu Opung. Seribu kali band legendaris.
Aku yang penting mau slang, bikin lagu menyinggung Bapak Gibran Rakabuming Raka, aku gak peduli. Selama Ebit Giade tidak menciptakan lagu untuk menyinggung Mas Gibran. Tapi kalau misalnya Ebit Giade sudah menciptakan lagu untuk Mas Gibran, aku di situ perlu kupertanyakan ini kesenimannya ini. Aku kecewa berat. Mana tahu kan, ya kan dia ganti liriknya kan, du 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 fu fu fa fa fu fa fa fu fu fa fe fe. Selama dia tidak ganti lirik untuk menyinggung Mas Gibran, nggak masalah, nggak kecewa aku. Karena memang aku paling cinta sama Ebit Giade. Aku lebih sering pergi kemana-mana, pergi menikmati hutan, menikmati alam, menikmati gunung, menikmati sawah. Yang cocok itu dengar-dengar lagunya Ebit Giade. Kan begitu. Mungkin nanti. Kan enak, kan begitu enak kan? Tapi kalau dengar lagu slang ini kan kurang cocok. Tak bisa. Ya kan kalau menikmati pemandangan alam mana cocok lagu slang. Makanya karena aku hobinya traveling ini ke diriku ya ku tarik ya. Ya kan karena aku lebih suka dengar lagu-lagunya Ebit Giade ya. Karena aku suka traveling, jadi aku gak terlalu kecewa lah. Ya, kalau slang karena aku juga bukan slanker kok. Tenang, aku bukan slanker. Aku ebiter. Aduh, ya jadi kita dukung terus wakil presiden kita, Mas Gibran Rakabuming Raka. Karena apa? Karena kita tahu ya bahwasannya pemerintah ini baru saja berjalan. Bayangkan kalian, 1 tahun pemerintahan 5 kali serangan. Dan waktunya berdekatan. Nggak ada jeda. Aduh, heran kita ngeliat orang ini gitu, nggak ada kerjanya, atau memang gara-gara iri gitu Gibran bisa jadi presiden. Wakil presiden, Presiden nanti 2034. Nah kayak aku mikir gitu, iya kan, Panji, iya kan, kau udah pernah nggak mencalonkan diri jadi wali kota? Kalau kau belum pernah mencalonkan diri jadi wali kota, gak usah ngomong kau. Stand up comedy ini kan pintar mengolah kata, kan begitu. Bermain katanya, ya kan, yang cocok sama kau itu Anies cocok, karena mainan kata. Gak cocok bekerja sama kalian. Kerja kalian, ya mainan kata. Dibayar kalian karena kalian mempermainkan kata. Selesai. Dapat cuan karena kalian bermain dengan kata-kata. Calon wakil presiden berapa waktu capres nomor berapa? 03. Satu lagi 01. Ya jadi itu dulu dari Pumpar Belak di program Canda Politik ya. Kita akan ketemu lagi di segmen berikutnya. Salam canda politik.